Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan kepada kita karunia dan rahmatnya, sehingga kita bisa untuk sama-sama bermuajah, bertatap muka setelah sebelumnya kita sholat subuh berjamaah, untuk sama-sama menambah wawasan keagamaan kita, dan tentu dengan tujuan adalah mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, juga untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Karena sesungguhnya Islam adalah agama yang dibangun atas dasar ilmu. Wahyu pertama turun pun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca, dan membaca adalah kunci daripada ilmu. Kalau kita sering mendengar buku adalah gudangnya ilmu, maka membaca adalah kuncinya. Percuma kita memiliki gudang ilmu kalau ternyata nggak ada kuncinya. Berapa banyak pula opas sekalian para ulama yang menyatakan bahwa tidak sedikit dari orang yang membaca masih kebingungan, karena sebenarnya tidak cukup dengan membaca, harus punya guru, kata mereka. Nah, lalu bagaimana dengan masa kita saat ini, ketika orang-orang jarang sekali membaca dan nggak punya guru? Tentu kualitas ataupun juga jumlah kebingungannya barangkali lebih banyak. Nah, dulu untuk mendapatkan buku sangat sulit. Kalau sekarang begitu mudah untuk mendapatkannya. Bahkan melalui media pun sangat mudah sekali kita dapatkan, ya. Tidak sedikit pula dari kalangan mahasiswa, para pelajar yang sekarang udah jarang beli buku karena menurut mereka cukup pakai PDF katanya. Tapi ternyata juga salah satu penyakitnya ataupun juga godaannya adalah tidak dibaca, gitu ya. Dan dari sekian banyak buku apa sekalian, sekian banyak kitab, yang paling bermanfaat dan tidak akan pernah habis keajaibannya adalah Al-Quranul Karim. Maka dulu saya pernah bercerita, ada seorang ilmuwan Perancis. Beliau menyatakan, saya memiliki ribuan buku, atau beliau, di dalam perpustakaan pribadi beliau. Dari sekian banyak buku yang ada, rata-rata hanya dibaca satu kali. Bahkan ada pula dari buku-buku yang terpampang di rak-rak buku itu hanya sebagai hiasan, kata beliau, tidak dibaca. Namun ada satu buku yang setiap saat saya baca, setiap kali saya baca saya mendapatkan ilmu baru. Setiap kali saya pelajari pasti ada sebuah hikmah yang aku dapatkan. Buku itu milik kaum muslimin, kata beliau. Itulah Al-Quranul Karim. Nah, berarti kita tahu nih Bapak sekalian, apa yang menyebabkan kita maju dan apa yang menjadikan kita mundur. Kalau kita ingin maju dalam peradaban, pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan tinggalkan Al-Quran. Tapi kalau kita ingin mundur ke belakang, kembali barangkali ke zaman batu, ya, jauhi Al-Quranul Karim. Dan itu terbukti Bapak sekalian, ya. Almarhum Habibie saja mendapatkan orang Yahudi itu membaca Al-Quran. Cuman sayang, mereka membaca Al-Quran itu bukan untuk diimani, bukan untuk diamalkan, hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kata beliau almarhum, saingan beliau dalam belajar itu yang peringkat pertama terus orang Yahudi. Masya Allah. B.J. Habibie kan beliau peringkat pertama tingkat ASEAN pada waktu itu.
Dan ketika keluar negeri kan salah satu saingan itu orang Yahudi, kok sulit sekali untuk dikalahkan. Ternyata di keheningan malam beliau lagi baca buku itu. Nah, dipergoki oleh B.J. Habibie, ternyata sedang baca Al-Quran. Kaget dia ya, orang Yahudi ini kaget karena ketahuan. Nah berarti Bapak sekalian, kembali lagi agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tinggalkan Al-Qur'anul Karim. Kata para ulama pun, siapa yang ingin mendapatkan ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang akan datang, hendaklah dia mentadaburi Al-Quran, memikirkan Al-Quranul Karim, menghayati isinya, karena di dalamnya banyak sekali ilmu pengetahuan. Barakallahu fikum Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bangsa Indonesia memperingati kemerdekaannya yang sudah ke-79 ya, Masya Allah. Di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah 79 tahun? Ada yang sudah 80 mungkin? Gak ada yang ngaku. Masih muda-muda ya, baru 17 ya, Masya Allah. 18 20, Masya Allah. 79 tahun Indonesia merdeka, Bapak sekalian. Kemerdekaan ini tentu harus disyukuri. Dan syukur itu, Bapak sekalian, di dalam Al-Quranul Karim Allah kaitkan dengan 3 hal. Yang pertama, Allah kaitkan syukur dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman. Dan kita harus tahu Bapak sekalian bahwa azab Allah beragam. Ada azab Allah yang berupa penghancuran kepada suatu umat. Ada pula azab Allah yang diberikan kepada sebagian manusia dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa gitu ya. Kemudian juga sulit sekali mendapatkan bahan makanan dan sebagainya. Bisa dikatakan azab bagi orang-orang yang kufur. Ada pula azab dari Allah yang sangat sulit untuk dideteksi, bahkan sebagian orang nggak sadar kalau itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa nih Bapak sekalian? Hukuman dari Allah, tapi ternyata sebagian manusia nggak sadar kalau itu adalah hukuman. Masya Allah. Apa itu coba Bapak sekalian? Ada yang tahu, Bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin? Yang tahu boleh pulang. Masya Allah. Dulu ada orang soleh. Ya, orang soleh ini menyatakan, "Ya Allah, sungguh saya ini pernah melakukan dosa, tapi kenapa Engkau tidak menghukumku?" Ternyata dia mendapatkan jawabannya. Ada yang menyatakan dalam mimpi, ada yang menyatakan, pokoknya dia mendapatkan jawabannya, sesungguhnya Allah telah menghukummu, namun kamu tidak sadar. Orang soleh ini kaget, apa hukuman dari Allah sehingga saya ini nggak sadar kalau saya sedang dihukum oleh Allah. Ternyata jawabannya, bukankah kamu selama ini mendirikan sholat, membaca Al-Quran, berangkat ke masjid, namun kamu tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah? Itu hukuman dari Allah. Barulah kita sadar Bapak sekalian. Oh, berarti selama ini kita qiyamul lail namun tidak merasakan nikmatnya qiyamul lail. Selama ini kita membaca Al-Quran tapi tidak merasa nikmatnya baca Al-Quran. Ada apa? Oh, berarti ada sebuah hukuman yang diberikan oleh Allah kepada kita karena perilaku kita sendiri. Bukankah Allah menyatakan, siapa yang beramal soleh maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan kami akan memberikan sebaik-baik balasan nanti di akhirat. Salah satu kehidupan yang baik di dunia adalah seseorang merasakan lezatnya ibadah. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qiyamul lail sampai kakinya pecah-pecah. Nikmat dalam beribadah. Ketika ditanya, ya Rasulullah,
kenapa engkau melakukan hal ini? Bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Beliau menyatakan, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Al-ikhwah hafizakumullah. Ini yang pertama ya Bapak sekalian, bahwa syukur digandeng oleh Allah dengan iman. Kalau kita ingin merealisasikan syukur dengan sebenar-benarnya, maka berimanlah kepada Allah. Dan siapa yang ingin mendapatkan keimanan sempurna, maka bersyukurlah atas karunia-Nya. Yang kedua, Allah menggandeng syukur dengan takwa. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ini potongan ayatnya. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adhillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah telah memenangkan kalian, telah membantu dan menolong kalian pada waktu perang Badar. Padahal pada waktu itu kalian jumlahnya sedikit, lemah pada waktu itu. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Jadi takwa dan syukur digandeng. Berarti siapa yang ingin menggapai derajat takwa harus punya sifat syukur. Dan siapa yang ingin bersyukur, maka dia harus bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, Allah menggandeng syukur dengan ibadah. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada ataupun atas nikmat Allah kalau memang kalian hanya menyembah kepadanya. Dalam ayat lain Allah menyatakan washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah jikalau kalian hanya menyembah kepadanya. Syukur dengan ibadah. Nah, dari ketiga ayat ini Bapak sekalian, kalau kita korelasikan dengan sikap syukur kita terhadap kemerdekaan, kira-kira apa? Al-ikhwah hafizakumullah. Maka kita ya gunakan waktu yang ada untuk memberikan yang terbaik, gitu ya, demi kemajuan negeri ini. Yang punya ilmu, maka ilmunya dia berikan untuk mendidik masyarakat, mendidik anak-anak negeri, sehingga suatu saat nanti Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya. Bahkan selalu digaung-gaungkan kan Indonesia akan mencapai Indonesia emas 2045 itu insya Allah. Salah satu kelebihannya di Indonesia sekarang banyak anak-anak muda, sedangkan di luar negeri jarang apa sekalian. Dan itu sudah diprediksi, walaupun tidak menyebutkan sebuah negara, akan tapi secara umum ada seorang ulama yang menyatakan suatu saat nanti umat Islam akan memenangkan dunia karena kaum muslimin memiliki jumlah pemuda yang jauh lebih banyak daripada orang-orang non-muslim. Kita lihat apa sekalian, dari kalangan non-muslim itu sudahlah mereka tidak mau menikah. Kemudian apalagi apa sekalian, yang sudah menikah nggak mau punya anak. Bahkan di akhir-akhir ini, wallah alam bisawab, nanti dicek lagi Pak Haji Imam mungkinnya dicek. Konon, wallah alam bisawab, di Jepang mereka sangat membutuhkan anak-anak muda untuk menjalankan pabriknya, untuk mengurus peternakannya, pertaniannya, karena di sana sudah berkurang anak-anak mudanya. Maka untuk menyongsong nanti Indonesia emas, kita sudah memiliki anak-anak muda banyak. Ya bapak-bapak yang masih punya kesempatan untuk punya anak lagi lah bapak sekalian, insya Allah. Song-songnya Indonesia emas 2045 insya Allah. Oke, kembali lagi ke sini. Kemudian juga bapak sekalian, ini karena hanya sekedar muqaddimah. Dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ini, banyak sekali yang kemudian mengadakan perlombaan, gitu ya, permainan. Masya Allah, silakanlah. Akan tetapi nanti ada beberapa catatan, dan ini adalah sebagai wujud kita sebagai hamba yang beriman ingin menggapai ketakwaan kepada Allah dan senantiasa beribadah kepadanya. Yang pertama, dalam permainan tersebut tentu hindari yang ada unsur kezaliman, ada unsur judi contohnya, ada unsur
menyerupai lain jenis. Hindari permainan-permainan seperti itu. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Hindari Bapak sekalian. Walaupun dengan alasan untuk memeriahkan, betul untuk memeriahkan, akan tetapi selama bertentangan dengan ajaran Islam, berarti bukan memeriahkan ataupun bukan mensyukuri nikmat kemerdekaan, malah mengotori dan mengkufurinya Bapak sekalian. Mungkin kita kasih contoh deh, permainan-permainan yang tadi laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Apa Pak? Itu dia disebutin. Main bola, bapak-bapak main bola pakai daster. Di sini ada Pak Ji? Nanti yang tanggung jawab ketua DKM nanti. Ketua RT ya, ketua RW. Masya Allah, bapak-bapak tidak boleh pakai pakaian perempuan, walaupun untuk menghibur. Ya, walaupun untuk menghibur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallah al-mutasyabihina minar rijal bin nisa wal mutasyabihat minan nisa bir rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Mau dilaknat? Nauzubillahi min dzalik. Tidak mau. Kemudian ada juga permainan, dan saya baru tahu gitu, baru tahu karena baca. Bukan melihat, enggak, karena baca. Ada yang menyampaikan, nonton enggak juga, karena baca. Ada permainan bapak-bapak ditutup mukanya, katanya ditutup matanya untuk menggendong istrinya. Jadi istrinya baris di sana, katanya gitu ya. Bapak-bapaknya di sini ditutup matanya, ayo cari istrinya. Sudah dapat gendong. Kira-kira yang digendong siapa itu? Nah ya ikhwah, akhirnya kan yang gendong salah-salah tuh. Nah ini juga membuka pintu nantinya adalah perselingkuhan, perzinahan. Tapi anehnya yang hadir, yang menyaksikan tertawa, terbahak-bahak. Lucu katanya ya. Jadi itu saja Bapak sekalian catatannya, bahwa kita meriahkan kemerdekaan ini, kita syukuri kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Hal-hal yang membangun untuk kemaslahatan negara kita yang tercinta ini, Indonesia. Oke, selanjutnya Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit menyampaikan tentang pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Di antaranya ketika beliau mendidik para sahabat, beliau mengangkat barang yang sedang dijelaskan oleh beliau, baik itu kehalalannya ataupun keharamannya. Jadi diangkat barangnya itu biar kelihatan sama yang hadir. Ini halal, ini haram, contohnya dia. Kalau sekarang sudah banyak media pakai infokus, jadi kelihatan semuanya, pakai layar ya dan sebagainya lah, itu sangat mudah untuk memberikan contoh. Nah dulu Rasulullah SAW mengangkat barang tersebut. Bagaimana hadisnya? Abu Dawud, An-Nasai dan juga Ibnu Majah, mereka meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dengan tangan kirinya sutra. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hariran bishimalihi wa dhahaban biyaminihi thumma rafa'a bihima yadaihi faqala inna hadaini haramun ala dhukuri ummati hillun liinathihim. Ini biar mudah. Ini anggap lagi nih ya, ini adalah sutra diangkat oleh Rasul menggunakan tangan kirinya. Kemudian di sini adalah emas ya, diangkat oleh tangan kanannya. Kata Rasul, kedua benda ini haram bagi laki-laki dari kalangan umatku. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting, bahwa dari sekian yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya, khususnya adalah bagi laki-laki adalah sutra dan emas. Pertanyaannya, boleh nggak laki-laki punya emas? Nah, berarti yang diharamkan adalah dipakai.
Bapak-bapak contohnya punya emas disimpan sebagai tabungan. Boleh Bapak sekalian. Yang tidak boleh itu dipakai. Dulu Umar bin Khattab pernah mendapatkan hadiah emas dari Rasul SAW, diberi hadiah. Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah ini haram untukku, untuk laki-laki?" Kata Rasulullah SAW, "Bukan untuk engkau pakai. Bisa engkau hadiahkan lagi atau engkau sedekahkan." Nah itu ya Bapak sekalian. Mungkin di antara bapak-bapak pun ada yang tabungan emasnya sudah 1 kilo, ya, 2 kilo, Masya Allah. Ya kan 1 kilo emas dengan 1 kilo berat, 1 kilo beras, berat mana Bapak sekalian? Sama kan, cuman beda harga saja. Kalau 1 kilo emas berapa lagi? 1 kilo emas sekarang 1 M. Masya Allah. Kurang lebih lah seperti itu ya. 1 kilo itu, yang punya 1 kilo udah lebih dari wajib untuk mengeluarkan zakat Bapak sekalian. Jangan lupa yang punya 86 gram saja sudah wajib zakat kalau dia tersimpan selama 1 tahun. Nah, kembali ke sini Bapak sekalian. Sutra dan emas diharamkan bagi laki-laki. Berarti boleh bagi ibu-ibu. Apalagi hikmahnya? Kenapa laki-laki tidak boleh menggunakan sutra dan juga emas? Maka kata para ulama, salah satu hikmahnya, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Ya, yang suka dandan, yang suka berhias itu perempuan. Maka laki-laki tidak boleh menyerupai mereka. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa dari sisi ini ya, orang yang menggunakannya. Biasanya orang yang menggunakan emas dari kalangan laki-laki itu sombong katanya gitu. Maka untuk menghindari kesombongan tidak boleh. Walau juga ada yang menyatakan dari penelitian-penelitian terbaru, laki-laki yang menggunakan emas biasanya mungkin darahnya katanya gitu, entah itu kental atau apa, wallah alam misal. Karena kalau ibu-ibu setiap bulannya kan ada masa haid dikeluarkan, tapi kalau laki-laki tidak. Intinya Bapak sekalian, segala perintah dari Allah pasti maslahat untuk kita. Semua larangan dari Allah dan Rasul itu pasti madarat bagi kita, maka jauhi. Selanjutnya juga berkaitan dengan pakaian. Ternyata pakaian pun akan berpengaruh terhadap watak seseorang. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menggunakan, contohnya, pakaian yang terbuat dari kulit hewan buas, semacam buaya ataupun juga singa mungkin gitu ya. Karena itu akan berpengaruh, kata mereka, berpengaruh terhadap tabiat seseorang. Lalu bagaimana kalau ada seorang laki-laki menggunakan pakaian perempuan? Ini pun akan berpengaruh kepada kepribadiannya, berpengaruh pada wataknya. Seorang laki-laki kan harusnya menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki, tegas sifatnya, dia bisa mengayomi keluarga. Ternyata kemayu contohnya. Gimana ini alikhwah hafizakumullah? Gitu ya Bapak sekalian. Bahkan juga ketika para ulama menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Bajumu bersihkanlah. Ada yang menyatakan bahwa kebersihan baju itu pun akan berpengaruh kepada kejiwaan kita. Sebagaimana kalau kita bekerja, tempat kerjanya rapi, bersih, harum, itu akan meningkatkan produktivitas. Maka begitulah dengan baju kita pun Bapak sekalian. Selanjutnya, alikhwah hafizakumullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat dua benda ini, apakah yang diharamkan hanya yang diangkat? Dalam arti tidak ada yang diharamkan oleh Rasul dari emas dan sutra kecuali yang diangkat oleh tangan beliau. Kan tidak, itu hanya ngasih contoh.
Bisa jadi yang diangkat oleh tangan beliau emasnya itu berbentuk cincin, ya. Kemudian juga sutra yang diangkat oleh beliau bisa jadi bentuknya anggaplah sarung. Apakah yang diharamkan hanya cincin emas untuk laki-laki dan juga sarung untuk laki-laki, atau semua yang sifatnya emas dan juga sutra? Kan semua gitu ya. Jadi yang dikasih contoh itu hanya contoh itu. Sebagaimana kalau saya katakan ini adalah tisu, contoh gitu ya. Ini adalah tisu. Bukan bermakna di atas muka bumi tidak ada tisu kecuali ini. Ini hanya contoh. Dimanapun kita mendapatkan benda seperti ini, kita namakan tisu. Nah, dimanapun kita mendapatkan emas dalam berbagai bentuknya, maka itu pun adalah emas. Tidak boleh digunakan oleh laki-laki. Selanjutnya Bapak sekalian, contoh dari hal ini Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari Ubadah ibn As-Samit. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW mengambil sehelai bulu dari perut unta ghanimah. Kemudian beliau bersabda, bayangkan unta yang begitu besar diambil sehelai bulu iya. Diambil ya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, mali fihi illa mitlu mali ahadikum minhu iyyakum wal ghulul fa innal ghulula khizyun ala sahibihi yaumal qiyamah addul khayta wal mikhyata wa ma fawqa dhalika wajahidu fi sabilillahil qariba wal ba'id fil hadari was safar fa innal jihada babun min abwabil jannati innahu la yunajjillahu bihi minal hammi wal ghammi wa aqimu hududallahi fil qaribi wal ba'idi wa la ta'khudhukum fillahi lawmata laim. Sedikit yang saya ambil, kata Rasul, tiada lain seperti yang diambil oleh salah seorang di antara kalian dari harta rampasan perang. Jangan sekali-kali kalian melakukan gulul. Gulul itu menggelapkan harta. Tidak boleh kalian menggelapkan harta, karena gulul adalah kehinaan bagi pelakunya pada hari kiamat. Sampaikanlah benang dan jarum, bahkan yang lebih kecil nilainya daripada itu. Kemudian berjihadlah kalian di jalan Allah, yang dekat ataupun yang jauh, ketika mukim ataupun safar, karena jihad adalah salah satu pintu-pintu surga. Dengan jihad Allah akan menghilangkan duka dan kesedihan. Tegakkanlah hukum-hukum Allah baik di tempat yang dekat maupun yang jauh, dan janganlah hiraukan celaan orang-orang yang mencela karena menjalankan perintah Allah. Pelajarannya di sini, Rasulullah SAW mengambil sehelai bulu saja. Kemudian beliau menyatakan, apa yang diambil oleh salah seorang di antara kalian dari harta yang belum dibagi itu, harta rampasan perang yang belum dibagi, itu seperti ini, akan tetapi menjadi penghalang baginya untuk masuk ke dalam surga. Ini hati-hati ya, menggelapkan harta, mengambil harta orang lain sekecil apapun, maka itu akan dibawa pada hari kiamat. Rasulullah SAW menyatakan, aku benar-benar tahu bahwa nanti pada hari kiamat akan ada orang yang memikul sapi, karena di dunia dia korupsi sapi. Ada pula nanti pada hari kiamat akan membawa unta, karena di dunia menggelapkan unta. Ada pula yang menggelapkan kambing, di akhirat dia bawa kambing. Bapak sekalian, berarti kalau di dunia minum solar, di akhirat bawa solarnya. Kalau di dunia makan aspal, di akhirat bawa aspalnya ya. Itu wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang menggelapkan harta, siapa yang berlaku curang, bawa nanti pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Kelihatan pada waktu itu siapa yang mengambil sendal tiap Jumat gitu ya. Iya, kemudian naudzubillah min dzalik. Sampai Rasulullah SAW memberikan contoh itu dengan yang kecil, sehelai bulu kira-kira berapa gramnya, ataukah tidak ada timbangannya, walaupun kecil, selama kalian melakukannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah,
akan dibawa pada hari kiamat sebagai bentuk kezaliman. Lalu bagaimana dengan orang yang merubah batas tanah? Itu lebih berbahaya lagi. Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang merubah batas tanah maka akan dikalungkan kepada lehernya pada hari kiamat dengan 7 kali lipat, 7 lapis bumi. Nah, dari hadis ini sebagian para ulama mengambil pelajaran, Bapak sekalian. Kalau di antara bapak-bapak punya tanah 1 meter, maka 1 meter itu sampai ke lapisan paling bawah punya bapak-bapak sekalian. Ya, ada yang menyatakan seperti itu. Sehingga tidak boleh membuat terowongan di bawah tanah kita kecuali dengan izin kita. Karena itu tanah kita. Kemudian ke atasnya milik kita juga, itu maksudnya yang yang bisa dijangkau itu milik kita, sehingga nanti kalau ada apa contohnya itu ya, ada bangunan yang akan lebih tinggi kemudian tiba-tiba di atasnya membuat atap melebihi daripada tanah punya dia, malah ke bangunan kita ataupun ke tanah kita, itu pun harus minta izin apa sekalian dan sebagainya. Itu termasuk juga kalau kita membuat rumah kemudian di atasnya membuat jembatan contohnya itu ya, itu kan punya kita atasnya. Harus izin juga. Nah, inilah di antara pelajarannya bahwa apapun ya yang digelapkan oleh manusia pada waktu kehidupan mereka di dunia, di akhirat kelak nanti akan dibawa. Ini juga menunjukkan bahwa jangan sampai kita meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan pasti akan kita lihat balasannya. Sekecil apapun keburukan sama kita pun akan melihat balasannya. Kemudian yang selanjutnya Bapak sekalian, Nabi SAW berinisiatif memberikan faidah dan ilmu kepada para sahabat sebelum beliau ditanya. Jadi kalau sebelumnya Rasulullah SAW banyak ditanya, apa yang dimaksud dengan ini, bagaimana pendapatmu ya Rasul tentang ini dan itu, apakah ini boleh aku lakukan, tunjukkan aku ke jalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan lalu kemudian dijawab. Tapi kali ini Rasulullah SAW menyampaikan ilmu sebelum ditanya. Contohnya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti syaitan ahadakum fayaqula man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbaka." Fa'idha balagha dzalika falyasta'idz billah walyantahi. Setan akan mendatangi salah seorang dari kalian, lalu beliau berbisik, siapa yang menciptakan ini dan ini, sampai akhirnya berbisik kepadanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Jika sampai seperti ini, maka berlindunglah kepada Allah dan berhentilah. Nah, ini al-ikhwah bidakumullah. Setan selalu berusaha untuk menyesatkan hamba-hamba Allah dengan caranya masing-masing. Semua kita diikuti oleh setan. Ada yang disesatkan oleh setan dengan ilmunya. Maksudnya orang berilmu disesatkan melalui ilmu yang dimilikinya. Orang jahil disesatkan karena kejahilannya. Orang zuhud disesatkan karena kejuhudannya. Ada yang seperti itu apa sekalian? Ini kelihayan setan. Nah, sekarang setan membisikkan kepada manusia, siapa yang menciptakan ini dan ini? Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan lautan? Allah. Kemudian di ujungnya setan akan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Kalau kita sampai kepada bisikan tersebut, kata Rasul, falyasta'idz billah walyantahi. Segera kalian berlindung kepada Allah dan berhenti, jangan diikuti itu bisikan-bisikan itu. Berarti Rasulullah SAW memberikan solusi itu apa sekalian.
Siapapun yang merasakan ada bisikan setan, cara yang paling efektif untuk menjauhkan kita dari keburukannya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat An-Nas Allah menyatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakan dengan menyebut nama Rabb manusia, kemudian Raja manusia, sesembahan manusia, ya. Kemudian apa lagi? Aku berlindung dari godaan itu yang selalu bersembunyi, ya, godaan yang selalu bersembunyi. Syarril waswasil khannas, bisikan-bisikan yang selalu bersembunyi. Kemudian nantinya adalah baik itu dari bisikan jin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang berbisik kepada dada manusia dari kalangan jin dan manusia. Pertanyaannya Bapak sekalian, mana yang lebih hebat? Musuh dari luar atau musuh dari dalam? Kalau dalam surat An-Nas itu menunjukkan musuhnya dari dalam. Kalau dalam surat Al-Falaq musuhnya dari luar. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nih, satu dari keburukan apa yang diciptakan oleh Allah. Kemudian min syarri ghasiqin idza waqab, malam ketika datang. Kemudian min syarri naffatsati fil 'uqad, dari wanita yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasad ketika dia dengki. 4 keburukan dari luar. Nama Allah yang disebut satu, qul a'udzu birabbil falaq. Hanya satu nama Allah, Rabbul Falaq, yang disebut. Kita berlindung dari 4 keburukan. Dalam surat An-Nas Allah menyebutkan 3 nama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 nama Allah, 3 sifat Allah. Rabb, Malik, Ilah. Berlindung dari 1 keburukan. Keburukannya 1. Nama Allah yang disebut 3. Keburukannya adalah dari bisikan yang selalu bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia dari kalangan jin dan manusia. Berarti lebih berat mana Bapak sekalian? Godaan dari dalam ataukah ujian dari luar? Ternyata dari dalam dulu. Alaihi. Maka siapa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, siapa yang bisa selamat daripada bisikan-bisikan setan, maka insya Allah untuk menghadapi musuh-musuh dari luar akan lebih mudah. Alaihi. Tapi sebaliknya, kalau dia selalu memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti bisikan-bisikan buruknya, bagaimana mungkin dia bisa melawan musuh-musuh dari luar, Bapak sekalian? Nah, kemudian pelajaran yang selanjutnya, kenapa bisikan tersebut berbisik pada dada manusia, bukan pada hati? Allah tidak menyebutkan alladzi yuwaswisu fi qulubin nas, tidak. Yang berbisik pada hati manusia, enggak, yang berbisik pada dada manusia. Dada itu adalah casing terluar yang di dalamnya ada hati yang sedang bersemayam, gitu ya. Seakan-akan gini Bapak sekalian, bisikan tersebut tidak akan sampai ke dalam hati kalau seseorang selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama tafsir, ketika manusia ingat sama Allah, bisikan ini sembunyi. Al-waswas al-khannas, bisikan yang selalu bersembunyi. Kapan sembunyinya? Kalau manusia ingat. Tapi kalau manusia lalai, lupa, masuk dia ke dalam hatinya, dikuasainya, dihancurkannya. Nah, ini pentingnya kita selalu berzikir kepada Allah, jangan banyak melamun. Ya, selalu menghayal semoga bintang jatuh dari langit, ya, akan indah pada masanya itu.
Al-ikhwah hafizakumullah, hindarilah banyak menghayal itu. Nah, kemudian juga Bapak sekalian, dari hadis ini pelajarannya bahwa tadi setan tidak pernah istirahat untuk menyesatkan manusia. Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Wahai Syekh, setan itu ngantornya jam berapa?" katanya. Jadi dinasnya jam berapa? Maka kata Hasan Al-Basri, kalau setan ada waktu istirahat, insya Allah kita mudah untuk selamat darinya. Maksudnya banyak sekali lah kemungkinan untuk selamat. Tapi setan itu nggak pernah istirahat 24 jam. Sekalipun kita tidur, terkadang setan masih saja menggoda kita. Rasulullah SAW juga menyatakan, ketika seorang hamba Allah tidur, maka setan mengikat 3 ikatan pada tengkuknya. Kalau hamba tersebut bangun malam, membaca doa bangun tidur, lepas 1 ikatan. Kalau dia berwudu, lepas ikatan yang kedua. Kalau dia sholat, seluruh ikatannya lepas. Masuk pada waktu pagi hari dalam keadaan semangat dan baik jiwanya. Tapi kalau tidak, maka dia akan memasuki waktu pagi dalam keadaan malas. Nah, itu makanya yang ngantukan gitu ya, itu berarti ada ikatan setan yang belum lepas. Baca doa bangun tidur Bapak sekalian ya. Oke, kemudian juga yang selanjutnya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan fal yasta'idz billah wal yantahi. Dalam riwayat lain, doa yang harus diucapkan ketika seseorang mendapatkan bisikan seperti itu, beliau menyatakan gini nih, fal yaqul amantu billah. Katakan oleh orang itu, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan kalau kita sudah menyatakan keimanan kepada Allah, maka semua yang berkaitan dengan Allah kita imani. Kita imani dengan wujudnya Allah. Kita imani bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Kita imani bahwa Allah itu Maha Esa. Kita imani kekuasaan Allah. Pokoknya semua yang berkaitan dengan Allah kita imani. Termasuk kita benarkan apa-apa berita yang disampaikan kepada Rasulnya. Nah, di sini Bapak sekalian, sekali lagi, siapa yang mendapatkan bisikan seperti tadi, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dalam riwayat lain, Rasul mengajarkan doa. Siapa yang mendapatkan bisikan tersebut, maka ucapkanlah oleh kalian, Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau bacalah surat Al-Ikhlas Bapak sekalian. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis ini menguatkan keistimewaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sepertiga daripada Al-Qur'anul Karim. Kandungannya menetapkan tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca surat Al-Ikhlas, kata Rasul apa lagi? Tsumma liyatful an yasarihi thalathan. Kemudian meludah ke sebelah kiri 3 kali. Meludahnya seperti meniup Bapak sekalian. Fuah gitu. Jadi nggak perlu ya sambil ngoyo contoh gitu ya, ataupun sampai mengeluarkan air liurnya, enggak. Cukup dengan seperti meniup saja. Gitu. Seperti kita sholat, sedang sholat, kok banyak seakan-akan banyak bisikan itu. Berlindung kepada Allah, ucapin ta'awud, kemudian meludah sebelah kiri. Ingat di sebelah kiri ada teman. Nah itu ya, Masya Allah. Ada jamaah lain. Makanya kalau sampai mengeluarkan ini kan, nanti kena orang. Cukup seperti meniup saja. Gitu. Tsummal yatful an yasari thalathan wal yasta'id minasyaitan, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari syaitan. Nah, ini sudah disampaikan solusinya ya dari Rasulullah SAW. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, kita membaca amantu billah. Atau yang ketiga, kita membaca surat Al-Ikhlas, kemudian meludah ke sebelah kiri 3 kali, kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Al-ikhwah hafizakumullah.
Nah ini sisa waktunya untuk tanya jawab. Sudah jam 6 lebih ya. Sisanya untuk tanya jawab. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau sharing, tafadhol. Barakallah. Alhamdulillah, saya kembali belajar pada Ustaz kita yang baru saja menyampaikan pelajaran yang kita, di mana Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan untuk kita. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tidaklah engkau Muhammad aku utus kecuali untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz, mohon maaf untuk pagi ini tadi diberitahukan dari ketua DM kita bahwa tidak ada tanya jawab. Ustaz. Oh, masya Allah, barakallah, baik. Ya, karena pagi ini akan mengadakan memperingati hari peringatan. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi. Dan untuk besok pagi, insyaallah antara Ustaz Dr. Imam Sujopo, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir, dapat mengikuti acara kegiatan besok pagi. Dan mari kali kita pada pagi hari ini sama-sama kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallah. Jazakumullah khair. Masya Allah. Barakallah. Ahlan.